Oke guys, selamat datang di channel Alfred Borneo. Bagaimana kabar Bung? Wah, luar biasa baik. Ini kayaknya, bukan kayaknya lagi, ini yang kedua kali nih. Iya. Kita collab bareng bersama Bro Apri di channel-nya lagi ya. Iya. Kali ini kita tidak jauh-jauh membahas tentang masih seputaran Mas Alibata. Oh, berarti bisa dibilang sekarang ini adalah Alibata Part 2. Ya. Oke, berarti bisa jadi kemarin kan tentang mengulas kehidupannya dia. Oke, sip. Berarti sekarang ada yang baru nih. Ada yang baru. Oke. Nah, buat teman-teman yang di rumah bisa jadi ada yang ketiga nih. Kalau sudah ada yang kedua, bisa jadi yang ketiga, jadi trilogi Alibata. Nah, mungkin bisa 4 logi Alibata. Bisa aja loh, Bro. Jadi teman-teman ya yang sedang menonton, ini kita coba mau mereaksikan tentang lagunya Mas Alibata yang dia cover itu Rumah Kita. Oke, berarti lagu lawas ini ya? Iya, lagu lawas, tapi kalau misalnya dimainkan itu kayak beda antara lagu yang lama dengan yang sekarang kan. Adanya walaupun lagunya lama bisa jadi nuansanya yang baru. Betul. Nah, berarti apalagi kalau di tangan seorang kita katakanlah seorang fenomenal ya, Iya. harusnya sebuah artistik banget nih. Wes, pokoknya Iya. ada semacam nilai estetikanya di situ. Oh, nice people. Nah, itu yang sangat kita senangi sih kalau dari lagu-lagu yang lawas itu kan. Siap. Nah, Rumah Kita versi Mas Alibata kita dengarkan ini ya. Oke, lanjut. Dari suaranya nikmat sekali Bung. Nah, apalagi kalau collab dengan kita nih, Iya. kayaknya luar biasa nih. Oke. Transisinya bagus. Iya. Ini standing applause harusnya nih. Iya, keren sekali. Nah, halang-halang pun bisa bermanfaat sebagai pagar. Oke, dan kalau menurut saya yang kedua bisa jadi ini menggambarkan sebuah kesederhanaan. Ya kan, karena mungkin zaman dulu tidak hanya karena terbatas alat nih ya. Iya. Tapi karena memang orang-orang dulu tuh lebih suka hal-hal sesuatu yang sederhana. Tapi dari kesederhanaan itulah yang bisa memberikan sebuah keindahan. Iya. Menurut saya. Bisa jadi kos lagi nih, Bro ya. Ayo, kita lanjut lagi Bung ya. Oke, siap. Nah, sempat ada bahasa itu bunga melati dan Bunga anyelir. anyelir. Siap. Itu kok bisa coba gambarkan tentang rumah kita ini dengan bunga yang seperti itu? Oke. Ada itu seperti apa nih? Kalau kita breakdown dulu dari bait setiap kalimat ini, yang saya ketahui bahwa memang lagu ini itu penciptanya adalah dari band God Bless. Iya. Nah, yang nyanyikan vokalis yang fenomenal itu adalah Mas Ahmad Albar. Jadi kalau Bung sering lihat beberapa video, termasuk ada pernah lagu yang dinyanyikan oleh Nike Ardila itu seperti Panggung Sandiwara, ya kan? Semuanya Panggung Sandiwara. Nah, salah satu lagu hitsnya juga itu sering di beberapa orang itu di cover, di remake ulang. Iya betul. Nah, kali ini kalau lagu Rumah Kita, kalau kita lihat beberapa penggalan kalimatnya, termasuk di awal tadi ada juga menggunakan istilah bambu. Iya. Dan sekarang ada bunga anyelir. Nah. Nah, kalau saya coba flashback kembali tentang bambu juga ini,
bambu kalau dalam kepercayaan orang Cina itu mengambangkan sebuah kekuatan, ya kan. Nah, bisa jadi pondasi dalam membuat rumah itu kan diharapkannya teguh, kokoh. Nah, inilah yang membuat kita bahwa sebuah rumah itu harusnya sebuah tempat yang paling aman karena kokoh, ya atau nah. Terus kembali juga ke bunga anyelir tadi, memang di beberapa hal kalau kita tarik dalam konteks kedukaan, bunga anyelir ini kadang-kadang dipakai untuk diberikan bagi orang yang sudah yang sudah meninggalkan kita di bumi ini. Oh, berarti Belasungkawa, berduka ya. betul. Nah, La farola, la farola, la farola, la... tapi kalau saya tarik berarti orang yang kita rindukan, orang yang kita sayangi atau orang yang mungkin kita selama hidup kita itulah yang selalu kita menjadikan panutan. Ya kan, kalau ditarik dalam lagu rumah kita tentang bunga anyelir ini kok bisa sampai masuk ke situ ya? Berarti dia juga menggambarkan bahwa rumah ini sesuatu yang sangat kita sayangi, Betul. sangat kita rindukan, sangat kita sayangkan. Berarti memang ada filosofis yang coba mau digambarkan dari bait per bait di dalam lagu ini. Benar. Dan saya akhirnya timbul pertanyaan. Nah, gimana nih bro? Kok bisa ada apa dengan perasaannya Mas Alif sehingga kemudian beliau ini mengcover lagu Betul. Saya baru ingat bro. Nah. Saya mau sampaikan juga di beberapa konten yang Mas Alif Bata sering lakukan itu cuma memberikan musik tanpa suara. Iya. Artinya dia memang murni finger style. Betul. Ya kan, hanya memainkan, memetik alat musiknya. Tapi ada beberapa konten, termasuk salah satu konten ini yaitu mengcover lagu rumah kita sendiri, langsung Mas Alifnya nyanyi. Nyanyi ya kan? Ya kan, nah, kayak kalau- ada spesifik lagu khusus ini. Benar. Jadi kalau ditanya tadi kan kenapa sampai Mas Alif akhirnya mengcover lagu ini, tidak hanya dari segi finger style-nya, tapi juga menyanyi, memang bisa jadi lagu ini bermakna Nah, buat beliau. betul. Ya kan? Nah, gimana nih kalau menurut pandangan Bung Apri nih? Nah, ya itu dia. Pertanyaan itu kan sebenarnya sempat terbersih di pikiran saya. Siap. Karena saya kira memang Mas Alif ini mungkin ada hal-hal yang membuat dia itu rindu, yang kemudian dia luangkan di cover lagu ini. Oke, Nah, itu. benar. Sehingga mungkin bisa jadi juga kita mengcover lagu ini ada kerinduan kali ya. Asik. Ya, Kira jadi- Bung rindu siapa nih? Kalau saya secara pribadi waktu masa-masa kuliah dulu ya, Nah. ya kan kita kadang-kadang juga menyanyikan lagu itu karena ingat masa lalu kita. Baca. Betul. Atau tempat dulu kita itu, waduh, gimana sih masakan mama? Kayak Iya kan? sifatnya kayak lampau gitu ya. Iya, jadi artinya kadang-kadang menyanyikan lagu itu membangkitkan suasana masa lalu. Gimana, Bu? Itu sangat Sudah jadi coach lagi nih ya. sangat filosofis. Iya, ini. jadi menyanyikan sebuah lagu ya kan itu bisa membangkitkan kenangan masa lalu. Nah, bagi saya secara pribadi buat teman-teman nih, apakah para ini untuk Apri ini ada nggak nama panggilannya nih? Apri Squad kayak Bang Squad mungkin? Nggak ada biasa. Atau Apri Lovers? Alfred Borneo aja. Oke, jadi buat para penonton channel Apri Borneo, kira-kira lagu apa yang mungkin bisa mengingatkan kalian atau menggambarkan suasana dan perasaan kalian? Siapa tahu bisa kasih komentar di bawah ya. Iya, Wah, betul. kalau saya nih Bang, kayaknya saya suka lagu ini nih. Ya kan, oh senang banget nih. Makanya kadang itu lagu itu mempengaruhi perasaan kita. Ya, Ya kan, makanya kalau kadang ketika saya berhadapan dengan orang yang mungkin dalam kondisi bad mood atau misalnya moodnya bagus, tanpa disadari itu lagu itu mempengaruhi moodnya dia. Asik. Ya kan, sehingga kali ini saya melihat bahwa Mas Alif ini ada semacam kerinduan yang mungkin dia explore di lagu ini. oke, siap. Oke, mungkin kita lanjut lagi, Bung. Ya, siap. Saya mana, Bro? Di luar senar bro. Gila dah.
Wih, skill dewa ini Bung. Panas bro. Mungkin kalau kita mau pelajari ini butuh proses lama Bung ya. Ya. Artinya ini kan semua berkat ketekunan beliau nih. Iya. Asik. Ini dia ini. Kalau saya sih melihat Mas Alip ini ya penuh dengan sensasi. Iya. Kalau artis di sana kontroversi, yang beliau satu ini sensasi. Sensasi ya. Ya, jadi lu lihat nggak bro tadi itu dia metik di luar jalur senar bro, di luar pitch loh. Dan itu Ya. bunyinya nggak miss ya. Iya, dan artinya, aduh deh, mind blowing. Dan apa ya, itu sangat mahal kalau misalnya musisi bilang ini kan itu nilai mahalnya di situ tuh kan. Oke. Saya ingat sebuah perkataan dari mentor saya pernah belajar musik juga. Dia pernah menanyakan suatu hal seperti begini sama saya. Menurut kamu nih, Sen, ya kalau di luar sana nama formal ya. Iya. Kalau di sini aja Bang Koko. Asyik. Ya kan? Di mana sih tempat yang paling mahal di dunia ini? Kira-kira kalau Bung Apri ini, kalau kita berandai-andai tempat yang paling mahal itu ada di mana? Karena kalau Amerika punya IMF-nya dengan bank dunia yang paling banyak uang. Ya kan, Swiss juga punya bank emas dan lain sebagainya. Papua juga lumbung. Sampai di sana dibuatkan pertambangan yang paling besar. Nah, tapi ada nih bro, satu tempat di mana tempat itu yang paling mahal. Kira-kira bisa tebak nggak? Ini saya mau tebak dengan maksudnya jawaban dari Bungnya ini. Bener. Kalau punya pendapat sini pun nggak masalah. Iya. Mungkin bisa jadi keluarga. Oke. Ada lagi? Nah, itu aja sih. Oke. Nah, buat teman-teman di luar, tempat mana yang di luar sana ya, bang yang nonton, yang sudah nonton, kira-kira menurut kalian di mana sih tempat yang paling mahal atau paling berharga di dunia ini? Iya. Nah, bisa jadi banyak yang tidak menyangka bahwa tempat yang paling mahal di dunia ini itu adalah kuburan. Kok bisa kuburan itu, Bung? Jadi gini, pernah nggak kita kepikiran sedetik saja atau mungkin terlintas pikiran kita bahwa andai saja di dalam kuburan itu ada dokter, ada musisi terkenal, ada penyanyi legendaris dan sebagainya, terkubur dengan talenta-talentanya yang tidak pernah sempat untuk diajarin atau dibagikan dengan orang lain. Ya, emas bisa kita cari, Betul. uang boleh didapatkan lagi. Tapi ilmu pengetahuan, talenta, skill yang seperti dapatkan katakanlah seperti Mas Alip ini jarang bro. Nah, itu yang mahalnya di situ. Ya, makanya saya ingat tadi. Makanya kalau dikatakan di mana tempat paling mahal di dunia ini, makanya saya katakan di kuburan. Di kuburan. Talenta-talenta berjutaan, mungkin ribuan di dalam situ terkubur tanpa sempat diberikan atau mungkin dilatihkan atau mungkin diturunkan Iya. ke orang yang lain. Artinya memang Tidak bernilai bro. Iya, artinya ini harta yang terpendam ya. Iya, itu dia. Nah, jadi memang apa ya, Mas Alip ini dari lagunya ini apa memberikan gambaran juga kepada kita bahwa ilmu itu berharga. Dan saya secara pribadi sih berpendapat bahwa kali ini Mas Alip coba memberikan kita sebuah pelajaran yang berharga juga. Nah, itulah yang dibungkus akhirnya dalam sebuah kumpulan lagu bernama
rumah kita. Mengenai rumah kita dari kata per kata lagu Ya, ini, ya, bait per bait. bait per bait. Kira-kira Bung bisa nggak memberikan kita semacam narasi yang berimbang tentang rumah kita ini seperti apa? Siap. Jadi buat teman-teman yang di rumah sedang menonton atau mungkin dari pasukan rebahan ya, karena kan rata-rata masih stay at home ya. Nah, melihat daripada cover yang dilakukan oleh Mas Alip kali ini, saya mau pesankan buat kita, kemanapun kita pergi, ya ingatlah bahwa rumah akan selalu menjadi tempat untuk kita kembali. Memang muaranya ke sana ya. Yes. Jadi kemanapun kita pergi, rumah itu tempat Untuk kembali. kita kembali ya. Ya kan, ingat rumah itu tempat teraman, tempat ternyaman buat kita, dan jangan pernah lupakan ya di mana rumah kita. Ya nggak mungkin lupa lah, bro. Kalau dari saya, Ya, bagaimana nih, bro? kalau dari saya rumah kita itu saya sederetkan dengan keluarga. Oke. Nah, artinya sejauh manapun kita mengukir langkah, langkah pertama itu selalu kita rindukan. Asik. Itu dia kalau dari saya. Jadi memang kadang keluarga itu sebaik apapun kita, seburuk apapun kita, Nah, kau adalah keluargaku. Oke. Ya kan? Jadi tidak ada batasan ya? Tidak ada batasan. Ya, kita tahu kita berasal dari mana. Betul. Nah, kita tahu kita berasal dari mana, kita juga tahu kemana kita akan kembali. Itu dia. Nice people. Nah, oke. Kayaknya menarik untuk dinyanyikan lagunya kayaknya. Betul ini. Iya. Kayaknya coba kita nyanyi dulu lah Oke. lagu ini sebagai penutup. Dan lumayan ada gitar nih, bro. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua itu punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pada rumah kita, tanpa anelin, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua ini milik kita. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Oh, segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya
kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Benar banget. Kiranya kita tetap selalu merindukan orang-orang yang terdekat, Ya. keluarga, teman, sahabat. Don't forget back to home. Jangan lupa pulang ke rumah, itu artinya ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Ya, sama-sama ya. Oke. Oke. Salam Apri Borneo.